Shalom, kita memasuki puasa hari yang kedua. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Masih tetap semangat? Mari kita tetap semangat. Sebelum kita akan mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita berdoa. Bapak terima kasih kalau kami bisa ada di puasa hari kedua. Kami tetap semangat karena ada sesuatu yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan lawat kami, Tuhan nyatakan kuasa-Mu memenuhi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dan atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin saat ini mengalami kelemahan fisik di dalam puasa, tetapi kelemahan inilah yang akan membuat kuasa Tuhan turun menaungi setiap kehidupan kita. Kuasa Tuhan akan sungguh nyata di dalam kehidupan kita, bukan di saat kita kuat, bukan di saat kita sedang dalam keadaan yang luar biasa, tetapi justru di dalam kelemahan, kesukaran, dan kesesakan, kuasa Tuhan akan sempurna di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang menaungi di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan baru turun di saat kita merasa tidak berdaya, di saat kita merasa tidak kuat. Disitulah kuasa Tuhan akan turun di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merasa kita kuat 100%, maka kuasa Tuhan akan nol di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa kita kuat 30%, maka kuasa Tuhan 70% di dalam kehidupan kita. Jika kita merasa tidak kuat lagi, kita merasa nol, tidak berdaya lagi, maka kekuatan Tuhan 100% akan turun di dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ketika kita puasa kita akan semakin lemah, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batin kita, manusia roh kita sedang dibaharui oleh Tuhan saat kita sedang berpuasa. Ya, ibarat sebuah botol, kalau botol itu sudah penuh terisi, maka tidak akan ada lagi yang bisa mengisi. Kalau botol hati kita sudah merasa penuh, kita merasa kuat, kita merasa sanggup, maka kuasa Tuhan tidak bisa masuk. Tetapi kalau botol itu kosong, hati kita kosongkan, pikiran kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita, maka Tuhan akan memenuhi kehidupan kita dengan kuasa Allah yang luar biasa. Di dalam puasa, itu di dalam ayat 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Jangan lihat yang sekarang, apa yang sedang terjadi, melainkan yang tak kelihatan. Ada sesuatu yang tidak kelihatan yang Tuhan sedang baharui di dalam kehidupan kita, yaitu manusia batin kita sedang dibaharui. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita bukan bicara tentang perkara hari ini, tetapi perkara yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan hari Minggu disampaikan bahwa ketika kita berpuasa, kita sedang melemahkan daging kita sedang mematikan daging kita, dan di saat daging itu lemah dan mati, barulah kuasa Tuhan bisa bekerja. Ketika manusia lama kita mati, ketika kekuatan kita dimatikan, barulah kuasa Tuhan bisa bangkit di dalam kehidupan kita. Ada satu kisah di mana satu kali Simpson, kekuatannya habis, kekuatannya hilang, dia dipermalukan, dia tertawakan, jadi badut, ditawan, dan kemudian di saat itulah Simpson dia berseru untuk terakhir kalinya, Tuhan berikan aku kekuatan yang terakhir. Ya, kemudian dia merangkul tiang-tiang yang besar yang ada di dalam kerajaan itu dan dia merobohkan, dan banyak yang mati, termasuk Simpson juga ikut mati di dalamnya. Kapan Simpson minta? Di saat dia merasa saya tidak bisa, Tuhan berikan aku Tuhan. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28, berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Allah, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan
juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Jadi matanya sudah dicungkil, tetapi dia minta kekuatan itu. Satu kali ini saja Tuhan. Dan di saat itulah Simpson menjadi kuat, tubuhnya dikuatkan Tuhan, mendapatkan kekuatan luar biasa, dan di saat itulah dia bisa mendapatkan kekuatan untuk merobohkan tembok-tembok yang ada. Tuhan Yesus juga berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Ya, secara manusia, Yesus adalah 100% manusia, juga lemah. Ya, dia merasa lapar. Firman Tuhan katakan Yesus merasa lapar, tapi secara tubuh memang lemah dan lapar, tetapi roh itu menjadi kuat. Sebab di padang gurun itulah firman Tuhan menguatkan. Dan hasilnya adalah 3 kali iblis datang untuk mencoba Yesus. Tapi 3 kali juga Yesus menang mengatasi setiap pencobaan. Saya berdoa supaya di dalam puasa ini mungkin ada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang selalu kalah untuk menghadapi dosa. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang menaungi setiap kehidupan kita, kita dibaharui, kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan kekuatan ekstra untuk menghadapi segala rupa-rupa tantangan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menang menghadapi dosa, kita bisa menang menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Dan seperti anjing hitam dan anjing putih, bahwa anjing hitam itu adalah bicara tentang manusia daging kita, anjing putih bicara tentang manusia roh kita, siapa yang kita kasih makan. Hari ini kita sedang memberi makan roh kita, supaya daging kita semakin lemah dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih untuk hari ini di puasa hari yang kedua. Tinggal 1 hari lagi besok kami akan menang bersama dengan Tuhan. Yang percaya ada kuasa kebangkitan seperti Yesus yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Begitu juga kami akan dibangkitkan kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami, ekonomi kami, semuanya Tuhan akan dibangkitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah melakukan puasa pada hari ini. Berkati semua umat-Mu supaya dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat,